Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai perencanaan dan kendali manajemen dalam mata kuliah akuntansi internasional. Yang pertama akan dibaca oleh rekan kami yang bernama Nadia Novita Wardani. Untuk yang pertama yaitu manajemen keuangan entitas-entitas multinasional. Pelebaran bisnis ke seluruh dunia telah memacu meningkatnya mutasi ahli-ahli manajemen domestik. Perkembangan ini disebabkan oleh variabel-variabel dan kendala-kendala tambahan yang melambangkan dimensi multinasional. Resiko-resiko transaksi valuta asing, batasan-batasan atas pengalihan dana keluar, pasokan dana modal secara global, dan efek-efek dari inflasi global atas aset, laba dan biaya modal perusahaan merupakan beberapa contoh variabel yang meminta keahlian khusus pada diri eksekutif keuangan multinasional. Akuntansi manajerial memegang peranan strategis dalam pengembangan sistem pendukung informasi bagi keputusan-keputusan keuangan dalam suatu entitas multinasional. Yang selanjutnya yaitu perencanaan strategis. Perencanaan strategis sebagai lawan dari perencanaan taktis berorientasi pada gambaran menyeluruh dan melibatkan formulasi, implementasi, dan evaluasi rencana pengembangan induk sebuah perusahaan. Sebagai suatu proses, perencanaan strategis melibatkan 4 dimensi utama. Yang pertama, yaitu identitas faktor-faktor kunci yang relevan dengan kemajuan perusahaan di masa depan. Yang kedua, formulasi teknik-teknik yang dapat untuk meramalkan keadaan-keadaan perkembangan di masa depan. Yang ketiga, membangun sumber-sumber data untuk mendukung pilihan-pilihan strategis. Yang keempat, menerjemahkan opsi-opsi yang telah dipilih ke dalam tindakan-tindakan. Untuk yang selanjutnya yaitu analisis investasi luar negeri. Keputusan untuk melakukan investasi di luar negeri merupakan cara utama untuk mengimplementasikan strategi global sebuah perusahaan multinasional. Akibatnya, kemajuan yang signifikan dalam teori investasi modal domestik, pendekatan-pendekatan yang rumit terhadap keputusan investasi sekarang sudah tersedia. Prosedur-prosedur untuk menentukan struktur modal optimum perusahaan, mengukur biaya modal atau cost of capital sebuah perusahaan, dan mengevaluasi alternatif investasi dalam kondisi ketidakpastian. Untuk slide yang selanjutnya yaitu sudut pandang pengembalian finansial. Pengembalian dari perspektif proyek luar negeri bisa berbeda secara signifikan dengan pengembalian dari perspektif perusahaan induk karena A. Batasan-batasan dari pemerintah mengenai pemulangan laba dan modal, B. Beban biaya lisensi, royalti, dan pembayaran-pembayaran lain yang merupakan laba bagi induk, tetapi merupakan beban dari titik pandang proyek. Yang C. Laju inflasi nasional yang berbeda. D. Nilai valuta asing yang terus berubah. E. Pajak-pajak yang berbeda dan lain sebagainya. Sesuai dengan pertimbangan, melihat pengembalian dari sudut pandang negara tujuan sepertinya cukup tepat. Penekanan pada pengembalian proyek lokal konsisten dengan tujuan maksimisasi laba konsolidas dari kelompok. Suatu solusi yang menarik ditawarkan oleh Eiternan dan Steinhill berdasarkan teori perilaku perusahaan. Mereka Suatu solusi yang menarik ditawarkan oleh Eiternan dan Steinhill. Berdasarkan teori perilaku perusahaan, mereka mempostulasikan bahwa manajer-manajer keuangan harus meraih sejumlah besar tujuan yang beragam, yang bergantung pada tingkat aspirasi kelompok, investor maupun non-investor yang menaungi organisasi dan lingkungan.
Selanjutnya dijelaskan oleh Lutfa Nur Asimi. Mengukur pengembalian yang diharapkan. Mengukur arus kas yang diharapkan dari suatu investasi luar negeri merupakan pekerjaan yang menantang. Contoh-contoh internasional bagi pengukuran ini pertama akan dikaji dari perspektif proyek lokal dan baru, kemudian dari perspektif perusahaan induk. Metodologi dasar dalam mengestimasi arus kas dari operasi di Uni Soviet tidak serupa dengan metodologi yang dipergunakan bagi sebuah perusahaan domestik. Perkiraan penerimaan didasarkan pada proyeksi penjualan dan pengalaman-pengalaman penagihan. Beban operasi yang dikonversikan ke dalam kas dan pajak lokal juga harus diperhitungkan. Elemen-elemen pengembalian tambahan harus diperhitungkan diantaranya 1. Sebagian laba operasi unit luar negeri berasal dari penggabungan kapabilitasnya sendiri dengan kapabilitas perusahaan induk. Yang kedua, sebagian laba akibat meningkatnya penjualan ekspor. Yang ketiga, sebagian laba berasal dari meningkatnya peluang lisensi yang ditunjukkan dalam buku-buku, baik yang mempengaruhi unit-unit di AS maupun unit luar negeri. Yang keempat, sebagian laba berasal dari ekspor teknologi, rancangan produk, atau perangkat keras dari unit operasi luar negeri kepada unit-unit operasi di Amerika Serikat. Biaya investasi perusahaan multinasional. Jika investasi-investasi di luar negeri dievaluasi dalam konteks model arus kas diskonto, maka suku bunga diskonto yang tepat harus ditentukan. Teori penganggaran modal atau capital budgeting biasanya memakai biaya investasi perusahaan sebagai suku bunga diskonto, yaitu sebuah proyek harus menghasilkan pengambilan paling tidak sama dengan biaya investasi perusahaan agar layak diterima. Patokan ini secara fungsional berhubungan dengan proporsi hutang dan ekuitas dalam struktur keuangan sebuah perusahaan. Itu sudah saya tuliskan untuk mencari biaya investasi rata-rata tertimbang setelah pajak. Edmund dan Stonehill mengidentifikasi 7 variabel internasional yang mempengaruhi biaya investasi sebuah perusahaan multinasional secara menyeluruh. Masing-masing variabel ini yang membuka pandangan baru bagi riset terapan maupun riset dasar. Diuraikan di bawah ini. Yang pertama, ketersediaan modal, bursa efek masing-masing negara yang tersegmentasi. 3. Apakah para investor mau membayar premium bagi saham-saham perusahaan multinasional yang berjanji akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan diverifikasi portofolio internasional mereka? Keempat, haruskah perusahaan-perusahaan menyesuaikan keseluruhan biaya investasi mereka untuk mencerminkan risiko-risiko valuta asing dan risiko-risiko politik? Selanjutnya, bagaimana seharusnya perusahaan memasukkan pertimbangan-pertimbangan pajak internasional dalam keputusan-keputusan pencarian sumber-sumber keuangan eksternal dan struktur keuangan? Bagaimana dan sampai sejauh mana jumlah pengungkapan keuangan mempengaruhi akses perusahaan ke dalam bursa-bursa nasional dan biaya investasinya? Terakhir, bagaimana operasi-operasi multinasional mengubah struktur keuangan optimal sebuah perusahaan? Pertimbangan-pertimbangan akuntansi. Semua model penganggaran modal yang telah kita kaji mengasumsikan bahwa informasi yang dibutuhkan telah tersedia. Jadi, dengan kondisi yang menyenangkan ini, seorang manajer keuangan hanya perlu memasukkan angka-angka yang diperlukan ke dalam proses keputusan mekanis dan mengeluarkan jawabannya. Sampai sistem informasi yang menjanjikan mengakomodasi pertimbangan-pertimbangan eksternal di atas dirancang, jurang antara teori investasi dan praktiknya akan terus ada. Yang selanjutnya dijelaskan oleh Lulu Khairul Hasanah. Saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko valuta asing. Valuta asing atau yang disebut juga dengan kata lain falas, di mana merupakan mata uang yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Pasar valuta asing sendiri
mengalami pertumbuhan yang pesat pada awal dekade 70-an. Kemudian, resiko valuta asing atau falas merupakan resiko yang disebabkan oleh perubahan kurs valuta asing di pasaran yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, terutama pada saat dikonversikan dengan mata uang domestik. Kemudian, meramalkan perubahan nilai tukar. Jika suatu perusahaan keterlibatan bisnisnya adalah lebih banyak bersifat domestik, maka tentu memaksimalkan cadangannya dalam bentuk mata uang domestik. Namun, jika lebih banyak terlibat dalam bisnis skala internasional, tentu cadangannya dalam bentuk mata uang asing. Secara sederhana, cadangan tersebut dapat dilihat sebagai hedging atau lindung nilai terhadap kejadian-kejadian yang menyangkut dengan perubahan dari mata uang suatu negara. Dalam kondisi perubahan seperti itu, menyebabkan suatu perusahaan mengambil beberapa keputusan guna melindungi aktivitas bisnisnya dari kondisi fluktuatif yang mampu memberikan dampak kerugian bagi perusahaan. Yang pertama, menghindari pembelian barang dalam bentuk mata uang asing. Kemudian yang kedua, menghindari pembelian barang baru walaupun harganya rendah karena dalam kondisi mata uang asing. Kemudian yang ketiga, jika ada barang di gudang yang memiliki nilai jual tinggi di pasaran dan jumlah barang tersebut dianggap tidak efektif. Ada manajemen ekspos valuta asing. Pengukuran akuntansi tradisional atas tampilan kinerja valuta berpusat pada dua macam tampilan kinerja utama yaitu translasi dan transaksi. Ekspos translasi merupakan tampilan kinerja translasi berasal dari penyiapan laporan konsolidasi dan pengukuran dampak fluktuasi nilai tukar atas ekivalensi valuta induk dari aset dan kewajiban luar negeri sebuah perusahaan. Nama saya Rizka Agustin Erdian, NIM 171600155. Pengendalian keuangan dan evaluasi kinerja sangat penting karena berguna untuk mengevaluasi sampai sejauh mana strategi-strategi yang dipilih untuk memberi kontribusi pada pencapaian tujuan-tujuan korporasi dan memotivasi manajemen serta karyawan untuk mengejar tujuan-tujuan keuangan dari perusahaan seefektif dan seefisien mungkin. Di dalam dunia bisnis internasional yang kompleks maupun eksekutif dalam banyak hal, dalam melaksanakan pengelolaan mereka berlandaskan informasi. Kuantitas informasi yang diperlukan dari akuntan-akuntan manajerial di lapangan akan bervariasi tergantung pada tingkat tanggung jawab manajerial yang dimiliki oleh manajer-manajer lokal. Faktor-faktor lingkungan yang memperrumit arus informasi ini dan arus-arus informasi lain adalah jarak, komunikasi informasi, dan seketika antara perusahaan induk dan perusahaan anak jauh lebih sukar dilakukan ketika jaraknya ribuan mil. Akibat kondisi-kondisi geografis, arus informasi formal dalam bentuk komunikasi tertulis umumnya menggantikan kontak-kontak pribadi antara manajer-manajer operasi dalam lingkungan dengan manajemen kantor pusat. Faktor-faktor lain dari beragamnya kondisi eksternal yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan multinasional adalah faktor hukum, faktor politik, faktor sosial, dan budaya yang mempengaruhi keputusan-keputusan keuangan. Pertimbangan keputusan ekonomi seperti kondisi-kondisi persaingan di luar negeri, perkembangan pajak internasional, kemungkinan pembiayaan transnasional, inflasi luar negeri, dan fluktuasi nilai valuta asing. Masalah-masalah yang berkaitan dengan isu sistem informasi ini antara lain adalah waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk mengkonversi informasi suatu negara ke dalam standar-standar akuntansi negara lain. Pembatasan atas dan keamanan arus data antara negara dalam persaingan global. Jarak merupakan kerumitan yang jelas terlihat disebabkan oleh keadaan geografi. Komunikasi secara formal umumnya menggantikan kontak pribadi antara manajer operasional lokal dengan manajemen kantor pusat.
Tantangan terbesar yang dihadapi oleh spesialis sistem adalah merancang sistem informasi perusahaan yang memungkinkan para manajer keuangan untuk memberikan respon yang tepat terhadap fenomena kompetensi global. Kondisi terus berubah dikarenakan adanya deregulasi pasar dan pengurangan hambatan tarif. Perusahaan semakin mampu untuk memasuki pasar-pasar luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui usaha patungan, aliansi strategi, dan bentuk kerjasama lainnya. Sudut pandang perusahaan mengenai sistem dan pengendalian multinasional ini. Meluasnya pemakaian komputer untuk memperoleh secara langsung informasi dari mainframe pusat perusahaan untuk analisis spesifik juga telah menimbulkan keprihatinan menyangkut keamanan informasi. Untuk menangani keprihatinan eksekutif terhadap keamanan informasi, semakin banyak perusahaan yang mengembangkan awareness program untuk menyadarkan dan menyiagakan staf-staf akan sensitivitas rahasia korporasi. Dalam beberapa kasus, program ini terbentuk pembatasan akses terhadap membangun jejak audit setiap kali data korporasi diakses. Sudut pandang akuntansi mengenai sistem dan pengendalian informasi adalah dalam struktur ini, perusahaan afiliasi di luar negeri diberikan tingkat otonomi lokal yang substansial dengan komunikasi sebagai besar mengalir dari perusahaan afiliasi ke induk. Karena manajer-manajer lokal dalam negara-negara tujuan membutuhkan informasi yang berbeda dengan manajemen kantor pusat, personel sistem informasi harus menciptakan sistem-sistem akuntansi yang mampu memenuhi kebutuhan informasi yang berbeda maupun paralel tersebut. Saya, Nurmala Indria Alfiana dengan NIM 171600212 akan melanjutkan slide yang selanjutnya, yaitu mengenai masalah dalam pengendalian keuangan. Sistem pengendalian keuangan merupakan pengukuran kuantitatif dan pola komunikasi yang memudahkan proses pengendalian yang dapat diraih melalui pengomunikasian tujuan keuangan kepada level tanggung jawab yang tepat dalam organisasi, penentuan kriteria dan standar untuk mengevaluasi kinerja, pengawasan kinerja aktual, dan pengkomunikasian divisiasi antara kinerja aktual dan anggaran kinerja kepada pihak yang bertanggung jawab sebagai basis bagi tindakan koreksi. Sistem yang dipakai oleh sejumlah perusahaan multinasional untuk mengendalikan operasi luar negerinya dalam banyak hal identik dengan sistem yang digunakan di negara asal. Pengendalian keuangan dan anggaran serta kecenderungan untuk menilai operasi luar negeri umumnya dijangkaukan ke luar negeri. David Hoskin menawarkan 4 alasan dasar bagi hal ini, yaitu yang pertama, biasanya lebih murah untuk mencangkokkan sistem domestik ke luar negeri daripada menciptakan dari permulaan suatu sistem yang dirancang khusus bagi operasi luar negeri. Yang kedua, untuk mencegah sejumlah masalah yang berkaitan dengan penyiapan dan analisa laporan keuangan konsolidasi. Dan yang ketiga, pertimbangan pengendalian keuangan jarang merupakan suatu persoalan yang penting dalam tahap awal pembentukan suatu operasi luar negeri. Dan yang keempat, mantan eksekutif domestik lebih senang menggunakan sistem pengendalian domestik. Kemudian untuk kendala bahasa, perbedaan budaya dalam sikap terhadap risiko dan wewenang biasanya menimbulkan sejumlah konsekuensi disfungsional, diantaranya petunjuk yang disalah tafsirkan, toleransi yang rendah terhadap kritik, keengganan untuk membahas masalah-masalah bisnis secara terbuka atau mencari bantuan, hilangnya keyakinan pada diri manajer luar negeri, dan keengganan untuk mendelegasikan wewenang. Perusahaan yang memiliki aktivitas operasi luar negeri juga harus menyesuaikan diri dengan berbagai regulasi dan restriksi pemerintah. Pengendalian nilai tukar, restriksi atas arus modal, syarat kepemilikan patungan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya akan dibahas oleh Winda Ayu Wulandwijaya. Selanjutnya ada perencanaan laba. Salah satu area yang paling memerlukan analisis efek-efek nilai tukar adalah area analisis profitabilitas. Komunikasi dengan tujuan-tujuan keuangan kepada level-level tanggung jawab yang sesuai dalam organisasi biasanya berbentuk rencana-rencana laba yang digunakan sebagai basis bagi proyeksi manajemen kas, keputusan-keputusan operasi, dan pola-pola kompensasi manajemen.
Biasanya dikembangkan dari bawah ke atas. Anggaran-anggaran laporan laba rugi dari perusahaan-perusahaan anak di luar negeri terlebih dahulu dikonversikan ke dalam prinsip-prinsip akuntansi negara induk dan ditranslasikan dari valuta lokal ke dalam valuta induk. Perbandingan periode kinerja laba aktual dengan anggaran laba dalam valuta induk memerlukan analisis varians yang sesuai untuk menjamin agar penyebab-penyebab penyimpangan dari anggaran diidentifikasi dan dimasukkan sebagai faktor dalam keputusan-keputusan pengendalian. Pada evaluasi kinerja operasi luar negeri, evaluasi kinerja perusahaan merupakan ciri utama dari sistem pengendalian yang aktivitas setelah strategi-strategi keuangan diimplementasikan dilaksanakan. Pengawasan periodik diperlukan untuk agar tujuan-tujuan perusahaan dicapai secara optimal. Suatu sistem evaluasi kinerja yang dirancang secara benar memungkinkan manajemen puncak untuk menilai profitabilitas dari operasi-operasi yang ada, mendeteksi area-area yang tidak bisa dikendalikan, mengalokasikan sumber daya korporasi yang terbatas seproduktif mungkin, dan mengevaluasi kinerja manajerial. Pembentukan suatu sistem evaluasi kerja yang efektif bagi operasi-operasi domestik tetap merupakan suatu seni sekaligus proses ilmiah dan kompleksitasnya meningkat tatkala operasi-operasi berlokasi di luar negeri. Evaluasi kinerja operasi luar negeri harus mempertimbangkan faktor-faktor internasional seperti fluktuasi nilai tukar, inflasi luar negeri, transfer pricing, dan banyak lagi efek-efek lingkungan lainnya. Jika faktor-faktor ini tidak dipertimbangkan kantor pusat, berisiko menerima hasil operasi yang terdistorsi dan bisa menggunakan standar-standar yang salah untuk menilai kinerja dan bisa memotivasi manajer-manajer luar negeri untuk bertindak yang tidak sejalan dengan tujuan korporasi. Konsekuensi langsungnya adalah berkurangnya efisiensi dan barangkali berkurangnya daya saing internasional. Kemudian konsistensi. Kecenderungan untuk meningkatkan laba korporasi adalah suatu fenomena yang tampaknya tidak terbatas pada suatu negara tertentu. Studi antar negara yang dilakukan oleh Stonehill biasanya memperlihatkan preferensi eksekutif di Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat terhadap tujuan yang berorientasi pada akuntansi, yaitu memaksimalkan pertumbuhan laba korporasi, bukan pada tujuan ideal teoritis, yaitu memaksimumkan kekayaan pemegang saham. Tujuan ini selanjutnya konsistensi dengan tujuan yang ingin dicapai oleh sistem evaluasi kinerja multinasional. Hasil-hasil survei menunjukkan bahwa tujuan utama dari evaluasi kinerja adalah menjamin profitabilitas yang memadai. Namun potensi konflik yang bisa timbul dalam kasus-kasus di mana sistem evaluasi kinerja tidak mencerminkan sifat-sifat khusus dari operasi luar negeri yang mungkin meletakkan tekanan target-target selain laba jangka pendek. Perusahaan-perusahaan melakukan investasi di luar negeri untuk menurunkan biaya produksi. Ini dicapai dengan mendapatkan akses ke sumber-sumber tenaga kerja, tenaga listrik, dan jasa-jasa pelengkap yang lebih murah. Ketika perusahaan tidak mampu lagi melaba dalam pasar ekspor karena meningkatnya trade barrier, perusahaan tersebut biasanya akan membentuk suatu operasi lokal dalam negara tersebut untuk mengatasi kendala semacam itu. Alasan-alasan lain untuk berekspansi ke luar negeri diantaranya kebutuhan untuk mencegah kehilangan pasar luar negeri kepada pesaing-pesaing utama, menciptakan pasar bagi komponen-komponen dan produk-produk yang berhubungan, mendiversifikasi risiko bisnis, mencari pasar-pasar baru, memenuhi regulasi pemerintah, dan mengurangi biaya overhead dengan melakukan produksi dengan jumlah unit yang besar. Pertimbangan-pertimbangan strategis lebih sulit dikuantifikasi dibandingkan pertimbangan-pertimbangan yang berhubungan dengan laba jangka pendek. Bahaya bisa timbul di mana tujuan strategis kurang mendapatkan perhatian dibandingkan dengan tujuan jangka pendek ketika kantor pusat mengevaluasi hasil operasi perusahaan anak. Jika hal ini terjadi, sistem evaluasi kinerja sangat mungkin akan menghasilkan sinyal-sinyal pengendalian yang menyesatkan. Karena keunikan-keunikan dari masing-masing misi perusahaan, sistem evaluasi kinerja harus konsisten dengan tujuan-tujuan luar negeri dalam hubungannya dengan keseluruhan tujuan korporasi. Dalam membentuk tujuan unit dan merancang sistem evaluasi untuk memonitor kinerja, perlu dipertimbangkan titik pandang manajer lokal dan titik pandang manajer korporasi. Manajer luar negeri harus berpartisipasi secara penuh sejak awal dan manajer senior dalam membentuk tujuan unit. Pendekatan partisipatif ini membantu menjamin agar kerangka evaluasi sensitif terhadap kondisi-kondisi operasi lokal sekaligus konsisten dengan keseluruhan aspirasi korporasi. Dengan kata lain, perusahaan harus menjamin bahwa tujuan jangka panjang tidak dikorbankan karena manajer luar negeri menyibukkan diri dengan hasil jangka pendek dari pola-pola insentif manajemen yang terkait dengan rencana strategis perusahaan. Kemudian ada kinerja unit versus kinerja manajerial.
Kinerja suatu operasi luar negeri mungkin dipengaruhi oleh tindakan-tindakan berbagai pihak. Masing-masing memiliki kepentingan sendiri dengan entitas luar negeri yang dimaksud. Pihak-pihak ini diantaranya stakeholder, manajemen lokal, manajemen pusat, pemerintah tujuan, dan pemerintah induk. Manajer lokal jelas memiliki pengaruh langsung atas laba operasi unitnya karena keputusan-keputusan operasi mereka. Aspek-aspek lain dari kinerja unit luar negeri berkaitan dengan tujuan yang dibuat oleh kantor pusat untuk melindungi nilai dari aset yang beralokasi dalam negara-negara yang mudah mengalami devaluasi. Tindakan-tindakan dan kebijakan pemerintah juga bisa mempengaruhi secara langsung hasil-hasil operasi perusahaan anak luar negeri menjadi lebih baik atau lebih buruk. Rasio-rasio kapitalisasi minimum yang diwajibkan dalam berbagai negara seringkali menimbulkan bias terhadap perhitungan tingkat pengembalian perusahaan anak dengan meningkatkan basis investasi yang akan dibandingkan dengan laba. Pengendalian valuta asing yang membatasi pemilikan valuta asing untuk membayar impor-impor yang dibutuhkan memiliki juga efek negatif atas kinerja perusahaan anak. Kebijakan semacam itu umumnya memerlukan penimbunan persediaan barang impor dan perlengkapan impor lainnya ketika valuta asing tersedia, sehingga memicu kenaikan biaya penanganan dan penyimpanan yang demikian menaikkan basis investasi bagi perhitungan tingkat pengembalian. Regulasi-regulasi pemerintah atas upah dan harga yang populer akhir-akhir ini adalah variabel kebijakan lain yang bisa merugikan kinerja manajer lokal. Dalam menamakan kinerja unit dan kinerja manajerial, jika dan hanya manajer yang dimaksud memiliki kemampuan untuk mempengaruhi semua kejadian yang berdampak atas kinerja unitnya selama periode yang dievaluasi. Dengan kata lain, manajer harus dievaluasi berbasis item-item dan dapat dikendalikan. Dan unit harus dievaluasi berbagai faktor-faktor berkaitan dengan unit tersebut. Kriteria kinerja perusahaan tidak membatasi kriteria kinerja, mereka hanya pada ukuran-ukuran keuangan saja. Sebaliknya, kinerja non-keuangan yang memperkuat ukuran-ukuran perusahaan yang melibatkan tindakan-tindakan yang mungkin tidak berdampak secara langsung terhadap laba jangka pendek tetapi mungkin memiliki dampak yang signifikan bagi kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Hal ini terutama sangat penting ketika membedakan antara kinerja manajerial dengan kinerja unit. Ukuran-ukuran keuangan yang dianggap penting adalah pangsa pasar yang diukur oleh penjualan atau pesanan yang diterima sebagai persentase dari total penjualan dalam pasar, pengembangan karyawan, moral karyawan, dan produktivitas. Berkenaan dengan kriteria keuangan, isu-isu tambahan muncul menyangkut identifikasi komponen-komponen ROI dan indikator-indikator anggaran yang relevan dan pengukuran anggaran di atas. Untuk memecahkan kelemahan-kelemahan akuntansi, korporasi perlu menentukan seakurat mungkin pengembalian yang khusus terkait dengan keberadaan perusahaan anak di luar negeri. Laba yang dilaporkan dengan demikian untuk mendapat ulang seperti pembayaran royalti, biaya jasa, alokasi korporasi yang dibebankan, dan laba-laba dari penjualan intrakorporasi kepada perusahaan anak. Dalam evaluasi manajerial, basis investasi harus memasukkan sumber daya yang dapat dikendalikan oleh manajer unit. Jadi kelebihan persediaan yang ditimbun karena kebijakan pengendalian valuta pemerintah tujuannya harus dihilangkan. Untuk tujuan evaluasi unit, basis investasi perlu memasukkan semua kapital yang dipakai dalam usaha meraih tujuan-tujuan unit. Namun pada akhirnya, definisi kinerja unit sebagai suatu investasi ekonomi merupakan fungsi dari preferensi manajemen. Ada sejumlah bukti di mana kecenderungan nasional bertampak atas masalah ini. Saya Fitria Siska Prastiwi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya di sini akan menyampaikan tentang isu-isu pengukuran translasi valuta asing. Kinerja keuangan dari sebuah unit luar negeri dapat diukur dari valuta lokal, valuta induk, atau bisa dari keduanya. Kerangka valuta yang dipakai bisa menimbulkan dampak yang signifikan terhadap penilaian kinerja suatu unit luar negeri serta kinerja manajernya. Akibat fluktuasi nilai valuta, statistik operasi yang tadinya bagus jika diukur dalam valuta lokal bisa menjadi buruk jika diekspresikan dalam valuta induk. Pengendalian jaringan operasi domestik dan luar negeri mengharuskan anggaran valuta asing untuk diekspresikan dalam valuta induk untuk tujuan perbandingan. Maka fluktuasi nilai tukar yang digunakan untuk membentuk anggaran dan memonitor atau menelusuri
kinerja aktual menimbulkan varians yang berbeda dengan varian yang diakibatkan oleh perubahan harga dan volume yang lain. Menurut Lazard dan Lorey, ada 3 nilai tukar yang mungkin berlaku pada saat anggaran operasi awal periode. Yang pertama, yakni nilai tukar spot aktual yang berlaku pada saat anggaran dibentuk. Yang kedua, nilai tukar yang diproyeksikan akan berlaku pada akhir periode anggaran. Yang ketiga, nilai tukar yang aktual pada akhir periode jika anggaran diperbarui setiap kali terjadi perubahan nilai tukar. Kemungkinan yang relevan. Yang pertama, anggaran dan menelusuri kinerja memakai nilai tukar spot awal. Yang kedua, anggaran memakai nilai tukar akhir dan menelusuri kinerja juga memakai nilai tukar akhir. Yang ketiga, anggaran memakai nilai tukar awal dan evaluasi kinerja memakai nilai tukar akhir. Yang keempat, anggaran dan evaluasi kinerja memakai nilai tukar proyeksi. Dan yang terakhir, anggaran memakai nilai tukar proyeksi dan evaluasi kinerja memakai nilai tukar akhir. Standar-standar kinerja. Sebuah perusahaan pasti memiliki tujuan tertentu yang berlaku bagi seluruh korporasi yang dapat diaplikasikan ke perusahaan-perusahaan anak atau lini-lini produk individual. Faktor-faktor kuantitatif bisa dimasukkan dalam anggaran perusahaan anak dan selanjutnya bisa dibandingkan dengan hasil aktual. Kinerja juga bisa diukur sepanjang waktu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kinerja masa lalu penting dalam menyusun anggaran periode berikutnya. Perusahaan dapat membandingkan kinerja luar negerinya sendiri dengan kinerja pesaing-pesaingnya atau membandingkan unit yang satu dengan yang lainnya. Berikut acuan uang berfungsi sebagai pedoman bagi yang tertarik dalam menilai hasil-hasil operasi luar negeri. Yang pertama, perusahaan anak luar negeri jangan dievaluasi dengan pusat laba independen jika mereka merupakan komponen strategis dari suatu sistem multinasional. Yang kedua, kriteria ROI seluruh korporasi harus dilengkapi dengan ukuran kinerja yang disesuaikan dengan tujuan spesifik dan lingkungan dari masing-masing unit luar negeri yang sedang dievaluasi. Secara lebih spesifik, tujuan yang yang spesifik. Yang kedua, kinerja perusahaan anak harus dievaluasi. Yang ketiga, manajer perusahaan anak jangan dituntut tanggung jawab. Yang keempat, manajer perusahaan anak kinerjanya diukur secara penuh. Yang kelima, ukuran kinerja yang beragam. Selanjutnya saya akan menyampaikan perbandingan multinasional. Tujuan sistem evaluasi kinerja adalah untuk menjamin profitabilitas yang memadai. Kriteria keuangan cenderung mendominasi sistem evaluasi kinerja, baik di perusahaan Amerika Serikat maupun di luar dari Amerika Serikat. Mengindikasikan bahwa kriteria keuangan yang paling penting digunakan untuk mengevaluasi kinerja luar negeri dibandingkan dengan laba aktual. Yang dianggap agak penting adalah anggaran dibandingkan dengan penjualan aktual mengembalikan atas penjualan dan arus kas korporasi. Fluktuasi valuta. Perusahaan multinasional Amerika Serikat maupun non-Amerika Serikat konsisten dalam memperlakukan keuntungan dan kerugian transaksi. Penyesuaian valuta umumnya dimasukkan dalam pengukuran kinerja unit luar negeri serta manajernya. Mereka mewajibkan manajer unit bertanggung jawab bagi keuntungan dan kerugian transaksi. Inflasi dan evaluasi kerja. Perusahaan memperhitungkan perkiraan laju inflasi dalam menyusun anggaran dan kemudian menggunakan laju
inflasi aktual pada akhir periode untuk memonitor kinerja di kalangan perusahaan multinasional Eropa bahwa penyesuaian inflasi menyediakan ukuran kinerja yang lebih berguna daripada angka-angka biaya yang tidak disesuaikan. Mayoritas perusahaan menyesuaikan aktiva unit luar negeri mereka dengan inflasi dan mendasarkan depresian dan harga pokok penjualan pada saldo yang telah di-restart. Dalam menyiapkan konsolidasi perusahaan ini umumnya merasa bahwa laporan luar negeri harus terlebih dahulu di-restart bagi inflasi lokal sebelum ditranslasikan ke dalam valuta induk. Masalah lingkungan, pengendalian harga pemerintah, rasio kapitalisasi minimum yang diwajibkan, dan perbedaan praktis bisnis lokal disebutkan oleh perusahaan multinasional Amerika Serikat maupun non-Amerika Serikat sebagai pertimbangan lingkungan tambahan yang mempengaruhi evaluasi operasi dalam negara industri. Standar-standar kinerja, anggaran, rencana lebih diutamakan di dalam perusahaan multinasional Amerika Serikat maupun non-Amerika Serikat. Selain itu, ada histori kinerja juga dianggap berguna. Kelompok MNC menganggap perbandingan kinerja dengan pesaing-pesaing dalam negara yang sama dan dengan unit uang berhubungan dengan sistem multinasional kurang penting. Perusahaan multinasional non-Amerika Serikat menganggap perbandingan kinerja dengan pesaing-pesaing dalam negara uang sama lebih penting dari perusahaan di Amerika Serikat. Kepuasan dengan sistem yang ada. Sebagian besar multinasional yang mengekspresikan kepuasan mereka dengan sistem yang ada, walaupun sebagian kecil perusahaan yang percaya bahwa sistem evaluasi mereka mendorong manajer untuk terlibat dalam perilaku yang disfungsional. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.